Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas soal-soal penilaian akhir semester Gasal tahun kemarin untuk materi matematika peminatan. Semoga dalam pembahasan soal ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran persiapan PAS. Ya. Oke, soal yang pertama sekarang. Lihat soalnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 4/5 pi, ya. X-nya antara 0 sampai 2 pi, ya. Langkah pertama kita tulis soalnya dulu. Ya, cos X sama dengan cos 4/5 pi. Nomor 1 ya. Cos X sama dengan cos 4/5 pi. Maka yang pertama langsung ya, X-nya adalah 4/5 pi. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menggunakan rumus persamaan trigonometri, X-nya adalah min alfa, ya. Berarti min 4/5 pi plus K kali 2 pi. Ya, rumus persamaan trigonometri. Kalau K-nya 0 kan tidak memungkinkan ya, langsung K-nya 1 aja. Berarti X-nya min 4/5 pi plus 2 pi ya. 1 kali 2 pi kan 2 pi. Kita samakan penyebutnya. Ini berarti ini 5 min 4 pi. Ini berarti 5 kali 2 berarti 10 pi. 10 kurangi 4 pi hasilnya adalah 6 pi per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari awal 4/5 pi ya, tadi ketemu sama 6 pi per 5. Soal kedua, tangan X sama dengan tangan 5/8 pi. Pada rumus persamaan trigonometri, rumus tangan hanya ada satu, berarti cukup satu aja. X sama dengan langsung 5/8 pi plus K kali pi, yaitu rumusnya. Mulai dari K-nya 0. K-nya 0 berarti X-nya adalah 5/8 pi. K-nya 1, maka X-nya adalah 5/8 pi ditambah 1 pi ya, atau pi aja ya. Kemudian samakan penyebutnya, 5/8 pi 1 berarti kan 8/8 ya. Jumlahkan 5 ditambah 8 adalah 13/8 pi. Jadi untuk HP-nya adalah yang pertama tadi 5/8 pi, yang kedua 13/8 pi. Kita cek pilihan gandanya. Ada ya, soalnya adalah C 5/8 pi. Sebentar salah. D ya, 5/8 pi 13/8 pi. Kemudian untuk soal nomor 7. Ini saya akan bahas soal nomor 7. Cos 5X sama dengan cos 75. Soal nomor 7, langkah pertama adalah kita tentukan persamaan trigonometrinya. Untuk cos ada 2, yaitu X sama dengan alfa dan X sama dengan min alfa. Yang pertama, ini karena cos 5X berarti 5X. Ini karena 75 langsung 75 plus K kali 360 derajat. Mulai dari dibagi 5 dulu ya, X-nya. 75 dibagi 5 adalah 15 ditambah K kali 360 dibagi 5 dapat 72 ya. Kemudian mulai dari K-nya 0, X-nya adalah 15 derajat. K-nya 1, X-nya adalah 15 ditambah 1 kali 72. Berarti 87 derajat. Kemudian K-nya 2. X-nya sama dengan 15 ditambah 2 kali 72. 15 ditambah 144 ya.
144 ditambah 15 adalah 159. 159 derajat. 9 ya. 159, K-nya 3. X-nya adalah 15 ditambah 3 kali 72. 15 ditambah, berarti 216 derajat. 216 ditambah 15, berarti menjadi 11, 231 derajat. Kemudian kalau K-nya 4, X-nya adalah 15 ditambah 4 kali 72. 72 kali 4 itu 288 ya. Jadi 15 ditambah 288. Hasilnya adalah, kita jumlahkan dari belakang ya. 8 ditambah 5, 13, simpan 1. Ini ya, 1 tambah 8, 9, tadi simpan 1, 10, simpan 1, 303 derajat ya. Kemudian K-nya 5. X-nya adalah 15 ditambah 5 kali 72. Kalau 72 kali 5 hasilnya 360 ya. Berarti lebih nih. Kalau lebih berarti tidak memenuhi. Berarti sudah selesai untuk tahap pertama. Karena untuk cos ada 2 tahap, maka yang kedua adalah 5X sama dengan min alfa ya, min 75 kali K 360. Dibagi 5, min 75 bagi 5, min 15 K kali 360 dibagi 5 adalah 72 derajat. Berarti mulai, kalau K0 tidak mungkin karena negatif, berarti langsung K-nya 1 ya. X-nya min 15 ditambah 1 kali 72 derajat. Berarti 72 dikurangi 15, hasilnya 7, 6, 5, 57 derajat ya. Ini 1 kali 72. Berarti hasilnya adalah 57 derajat. Kemudian K-nya 2. Masukkan. X sama dengan min 15 ditambah 2 kali 72 derajat. Min 15 ditambah 144 derajat. 144 dikurangi 15 berarti menjadi 9 ya, 14 ya. Terus 129. Kemudian ini derajat. K sama dengan 3. K sama dengan 3. Maka X-nya adalah min 15 ditambah 3 kali 72. Berarti min 15 ditambah 216. Berarti nilainya adalah 201 derajat. K sama dengan 4. X-nya min 15 ditambah 4 kali 72. Kali 72 adalah 288 ya. Jadi min 15 ditambah 288. 8 kurangi 5 berarti 3 ya. Terus 8 kurangi 1, 7, 273 derajat. Kemudian kita coba K sama dengan 5. Maka X-nya adalah min 15 ditambah 5 kali 72 derajat. 5 kali 72 itu sudah 360. Berarti min 15 ditambah 360. 360 dikurangi 15 berarti 345 ya. Berarti sudah mentok ya 345. Kita lihat pilihan gandanya ya. Berarti harus memenuhi semuanya. Kalau saya tulis menjadi harus semuanya ya. Berarti HP himpunan penyelesaian yang paling kecil adalah 15 ya, 15, kemudian 57 ya yang tadi, yang bawah. Terus yang ketiga
derajat, 201, 231 derajat, 201, 231, 345. Dah, ini selesai. Ada 8 ya penyelesaian. Kita cek pilihan gandanya. 15, 57, 87, 129, 159, 201, 231, terus tambah 273 ya. Tadi ada yang kurang 201, ini sebelum ini 273 ya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9. Kita cek, saya ulang lagi. Berarti yang B salah karena 283. Kita cek yang C. Yang C kita cek ya. 15 ya, kita cek yang C. 15, 57, 87, 129, 159, 201, 231, 273, kemudian 303, dan 345. Iya, ini kurang 303. Tadi ada ya, kita lupa nulis ini. Lihat, 303 ada. 303 sama 345. Berarti jawabannya adalah C untuk soal nomor 7. Kemudian soal nomor 8 ya. Nomor 8 itu soalnya nilai X yang memenuhi persamaan sin X min 54 sama dengan sin 24, interval X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Kita bahas untuk nomor 8. Sin, saya tulis soalnya dulu, X min 54 sama dengan sin 24 ya. Sin X min 54 sama dengan sin 24. Cara penyelesaiannya, ini sudah sin menggunakan persamaan trigonometri untuk sin. Kita tulis X min 54 di 24 plus K kali 360. X min 54 pindah ruas, berarti 24 ditambah 54 plus K kali 360. 24 ditambah 54 yaitu hasilnya 78 derajat. Ditambah K kali 360. Berarti X-nya hanya 78. Ya, karena kalau K-nya 1 lebih, nggak boleh lebih ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus 180 min alfa, berarti kita tulis X min 54 180 min 24 ditambah K kali 360. Min 54 saya pindah nanti ke kanan setelah dikurangkan. 180 dikurangi 24 berarti 156. Terus min 54 jadi plus 54 plus K kali 360. Berarti hasilnya adalah 210 ya. 210 sudah sesuai ya. Ini 210. Kita cek pilihan gandanya dulu nomor 8. Jawabannya ada 2 tadi, 78 dan 210. Ya, langsung aja X-nya 210. Ya, X-nya langsung 210. Berarti ada dua jawaban, 210 dan 78. Ada jawabannya adalah D, 78 dan 210. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, nomornya saya acak ya, biar kalian lebih mendalami beberapa materi yang lain. Saya ambil soal nomor 11. Lihat nomor 11.
Jika diketahui cos 3x plus 77 sama dengan cos 17 min x, maka himpunan penyelesaian untuk nilai X pada interval X antara 0 sampai 90. Berarti hanya terletak pada kuadran pertama 0 sampai 90. Kita bahas bersama pasal nomor 11. Ya. Diketahui pada soalnya nomor 11 cos 3x plus 77 sama dengan cos 17 min x ya. Lihat 3x plus 77 sama dengan cos 17 min x. Kemudian kita sederhanakan untuk cosnya. Karena ada persamaan, ada dua cara. Yang pertama 3x plus 77 sama dengan 17 min x plus k kali 360. Saya pindah ruas ini, min x pindah ke kiri jadi 4x ya. Kemudian 17 min 77, berarti jadi min 60. Tak langsung ya, min 60. Ini pindah ruas 77 kan jadi min 17 min 77 plus k kali 360 ya. Jadi x dengan x, angka dengan angka, biar terjadi keselarasan. Kemudian x nya dibagi 4 semuanya, min 60 dibagi 4 berarti min 15. 360 dibagi 4 adalah 90 derajat. Kalau K0 tidak mungkin, karena X nya tadi batas nomor 11 itu X nya antara 0 sampai 90, berarti yang paling kecil 0, paling tinggi adalah 90 ya. Kemudian kita cek mulai dari 0, nggak mungkin, kalau 0 berarti yang negatif, K nya 1. Berarti X nya min 15 ditambah 1 kali 90. Jadi kan 90 dikurangi 15 ya, sama artinya. Berarti hasilnya adalah 75. Udah, berhenti di situ aja karena batas sudutnya sampai 90. Jadi kita nggak usah hitung K2, K3, nggak perlu. Karena batasnya hanya sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua. 3x plus 77 sama dengan min alfa ya, min dalam kurung 17 min x plus k kali 360. Kalikan berarti ini min 17, min kali min berarti plus x plus k kali 360. Kita kumpulkan ya, angka dengan angka, kemudian huruf dengan huruf. Plus x pindah ke kiri berarti jadi 2x ya, 3x dikurangi x. Terus yang angkanya 77 jadi min 77, berarti min 94 plus k kali 360. Ini juga ya, berarti tadi min 94 ya. 77 min 17 dikurangi 77, 78, 14 ya. Kemudian kita bagi 2 x nya, karena ini 2 x ya. 2 x itu dari mana? 3x dikurangi x ini ya. Min 94 dibagi 2, min 47 ditambah k kali 180. Batasnya hanya sampai 90. Kita cek, kalau k-nya 0 nggak mungkin, k-nya 1, maka x-nya adalah min 47 ditambah 180. Berarti ini terletak pada kuadran kedua ya. Padahal yang diketahui adalah kuadran pertama, jadi tidak memenuhi. Berarti kita cukup jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah hanya 75 derajat. Jawabannya adalah D, 75 derajat. Kemudian soalnya saya ajak ya, yang lain bisa dicoba sendiri, kelihatannya sudah dibahas oleh Bapak Ibu guru masing-masing ya. Kemudian soal nomor 18, saya bahas yang nomor 18. Nomor 18, himpunan penyelesaian dari 3 tangan kuadrat x min 1 sama dengan 0 untuk x antara 0 sampai pi ya. Kemudian kita sederhanakan ya.
Sederhanakan, kita pindah ruas. 3 tangan kuadrat X min 1 jadi 1, tangan kuadrat X jadi 1/3. Kalau hanya tangan X saja, maka menggunakan akar 1/3. 1/3. 1/3 itu menjadi 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ya, sudah nggak ada akar, caranya dikalikan dengan akar sekawan. Yang bawah yang penting nggak akar. Plus minus 1/3 akar 3. Pertanyaan nomor 18. Himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi ada 2 jawaban. Yang pertama, tangan X sama dengan 1/3 akar 3. Nilai tangan yang nilainya 1/3 akar 3 adalah tangan 30 ya. Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3 ya. Tangan 60 itu akar 3. X-nya ketemu 30 derajat ya. Sudah ketemu X-nya 30, kemudian kita selain 30, berarti di kuadran, ini kuadran pertama. Kuadran ke-3, tangannya juga positif, menggunakan pi 180 derajat. 180 derajat min 30 derajat. 150 plus ya. Kalau kuadran ketiga berarti plus, saya ulangi. 180 ditambah 30 hasilnya 210 derajat. Ya, ada kuadran pertama, ada kuadran ketiga. Jawabannya 30 sama 120 untuk yang positif. Tadi ada 2 jawaban. Sekarang yang tangannya negatif. Tangan X sama dengan min 1/3 akar 3. Tetap sama, 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Kalau yang min berarti kuadran kedua. X-nya berarti 180 dikurangi ya. Ini berarti kuadran kedua kurangi 30 ya, karena 1/3 akar 3 adalah 30. 150. Kemudian yang negatif lagi, tangannya ada di kuadran ke-4 ya, kuadran ke-4 ya. Tadi 2 150, kuadran ke-4 adalah X-nya menggunakan 360 min 30 derajat. Berarti 360 dikurangi 30 hasilnya adalah 330 derajat. Kemudian kita cek pilihan ganda nomor 18. Oh, ternyata soalnya berbentuk pi. Kita rubah semuanya menjadi pi. Ya, dari 30 derajat kuadran pertama ya. Berarti berapa derajat? 30 pi per 6 atau 1/6 pi ya. 30 derajat itu pi per 6. 180 dibagi 6 30 atau 1/6 pi. Jadi udah ketemu 30 derajat itu pi. Sekarang yang 210 derajat. 210 itu berarti langsung ya, berarti atau jadikan derajat, berarti kali 180. Ini dibagi 210 ya. 180 kan ditambah 30 ya, langsung 30. Bentar, saya lihat dulu. Kita cek dulu soalnya, batas X-nya 0 sampai pi, berarti sampai 180. Berarti yang di atas 180 tidak memenuhi syarat. Ini 210 tidak memenuhi syarat ya, karena lebih dari 180. 330 juga tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat adalah 210 dan 330. Yang memenuhi syarat adalah 30 sama 150. Kita hitung dalam bentuk derajat 150. Berarti di 150 dibagi 180 kali pi.
Coret nolnya dibagi 3, 5 dibagi 3, 6. Berarti 5/6 pi. HP-nya mulai dari yang 1/6 pi, terus 5/6 pi. Hanya ada dua jawaban, 1/6 pi dan 5/6 pi. Nomor 18. Ya, yaitu A jawabannya ya. 1/6 itu sama artinya pi/6, 5/6 pi. Ya, 5 pi/6. Kemudian soal nomor 19. Diketahui sin kuadrat X plus 2 sin X min 3 sama dengan 0. Tentukan nilai X yang memenuhi ya. Kita tulis dulu soalnya. Nomor 19. Sin kuadrat X plus 2 sin X min 3. Kita faktorkan aja ini ya. Biasa. Sin X kali sin X. Ya kan? Kemudian ini min 3 itu 3 kali 1. Plus 3 min 1. Karena 3 kali 1 harus 2. Pas ya. Dan kita tulis sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan min 3. Untuk sin X sama dengan min 3 itu tidak memenuhi. Karena nggak ada perhitungan sin yang nilainya min 3. Kemudian yang min 1, yang 1 ada. Nilai X yang 1 adalah 90 derajat. Ya, berarti pilihan gandanya kita cek nomor 19. 90 ada C ya. Kemudian kita buka lagi ya, yang sekiranya agak susah ya. Di sini ada soal nomor 16 ya. Jika tangan A plus B sama dengan 5 dan tangan A min B sama dengan 2, maka nilai tangan dari 2A ya. Kita bahas bersama. Yang nomor 16. Tangan A yang diketahui dulu, tangan A plus B sama dengan 5. Tangan A min B 2. Pertanyaannya adalah tangan 2A. Ini ya, ditanyakan. Kita bisa pakai rumus tangan ya. Tangan 2A itu sudut rangkap berarti ya. Sedangkan tangan A plus B ya, tangan A plus B rumusnya adalah tangan A plus tangan B per 1 min tangan A kali tangan B. Perhatikan nomor 16 ya. Kita sudah tulis. Ini saya anggap sebagai tangan alfa ya. Ini sebagai alfa, ini sebagai beta ya. Saya pakai istilah alfa sama beta dulu biar nggak bingung. Kita tulis tangan alfa plus beta. Itu berarti kan tangan pakai rumus ya. Tangan alfa plus tangan beta per 1 min tangan alfa kali tangan beta. Rumus tangan ya. Tangan alfa plus beta, tangan alfa plus tangan beta per 1 min tangan alfa kali tangan beta. Kemudian kita alfanya diganti, tangan alfanya adalah A plus B, betanya adalah A min B. Masukkan tangan A plus B plus tangan A min B per 1 min tangan A plus B kali tangan A min B. Kalau kita hitung ini, B min B kan habis, berarti yang tersisa adalah tangan 2A. Tangan A plus B itu diketahui 5. Tangan A min B itu 2. 1 min 5 kali 2. Ya. 5 plus 2 berarti 7. 1 min 10 berarti min 9. Ya. 5 tambah 2, 7, 1 min 10, berarti min 9 ya. 7 per min 9 atau min 7 per 9. Kita cek pilihan gandanya. Min 7 per 9. Ada, jawabannya adalah C untuk soal nomor 16. Perhatikan untuk nomor 31 ya. Cos X sama dengan 12 per 13 yang ditanyakan adalah tangan setengah X.
Cos X 12 per 13 yang tanyakan setengah X. Kita pakai rumus sudut setengah berarti. Ya, kita jawab tangan setengah X sama dengan akar dari 1 min cos X per 1 plus cos X ya. Karena ini 12 per 13 nya positif, berarti setengah X juga positif. Akar dari 1 min 12 per 13 per 1 plus 12 per 13 ya, kita hitung ya, penyebutnya jadikan 13. 1 itu 13 per 13, 13 kurangi 12 berarti kan 1 per 13 per 13 tambah 12 itu 25 per 13. Sama-sama 13 bisa dicoret, berarti yang tinggal tersisa adalah akar 1 per 25, berarti 1 per 5. Jawabannya adalah 1 per 5. 31 adalah B. Sekarang untuk soal 34 ya. Kita bahas soal nomor 34. Sin dari 130 min sin 110 plus sin 10. Kita pakai rumus sin min sin. Sin min sin itu adalah 2 cos sin. 2 cos setengah jumlah 130 ditambah 110 sin setengah selisih. Selisihnya 130 dikurangi 110 ditambah sin 10 masih ada ya. Sin 10 masih. Kemudian kita sederhanakan, 130 tambah 110 itu 240, setengahnya adalah 120. 2 cos 120 plus sin ini 20, setengahnya adalah 10 ditambah sin 10. Cos 120 itu 180 min 60 ya. 2 cos 180 min 60 ya, kali sin 10 ditambah sin 10. 120 berarti ini sama artinya cos 60 min ya. Min cos 60 karena kuadran kedua cosnya negatif. Cos 60 itu nilainya setengah, berarti 2 kali min setengah kali sin 10 ditambah sin 10. Coret-coret, berarti kan min sin 10 ditambah sin 10 berarti 0 ya, 0. 34 jawabannya adalah 0, C. Oke, sekian dari saya untuk sementara ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.